Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Anti. Dalam pelajaran kimia kali ini, kita akan membahas tentang materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Mari kita perhatikan penjelasan berikut. Larutan elektrolit dan non-elektrolit. Berdasarkan daya hantar listrik, larutan dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah larutan elektrolit, yaitu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, dan yang kedua adalah larutan non-elektrolit. Larutan ini tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian, kemampuan suatu larutan untuk menghantarkan listrik dapat diamati dengan menggunakan suatu alat uji elektrolit. Nah, berdasarkan kekuatan daya hantar listriknya, larutan elektrolit sendiri dibedakan menjadi yang pertama larutan elektrolit kuat. Di sini daya hantar listriknya kuat. Dan yang kedua adalah larutan elektrolit lemah. Di sini daya hantar listriknya lemah. Larutan elektrolit kuat, jika kita gambarkan adalah seperti ini. Di sini terdapat elektroda, ada dua elektroda, di mana salah satu elektrodanya terdapat suatu gelembung-gelembung. Di sini adalah menunjukkan gelembung gas. Kemudian kita sambungkan dengan suatu arus listrik dan akan didapatkan suatu nyala listrik yang terang. Adapun cirinya untuk larutan elektrolit kuat, nyala lampunya terang, kemudian pada elektrodanya terdapat banyak gelembung gas. Nah, kita perhatikan untuk ciri-ciri larutan elektrolit kuat berikutnya. Adanya gelembung gas dan nyala lampu yang terang merupakan gejala larutan tersebut mempunyai daya hantar yang kuat, sehingga disebut juga sebagai larutan elektrolit kuat. Mengapa demikian? Pada larutan elektrolit kuat, seluruh molekulnya terurai menjadi ion-ion atau terionisasi sempurna yang ditandai dengan suatu arah pada persamaan reaksinya. Karena banyak ion-ion yang menghantarkan arus listrik, maka daya hantar terhadap larutan tersebut, daya hantar listriknya sangat kuat. Sebagai contohnya adalah NaCl yang akan menghasilkan ion Na positif dan Cl negatif. Senyawa yang termasuk elektrolit kuat adalah yang pertama asam kuat, kemudian basa kuat, kemudian garam yang mudah larut di dalam air. Di sini dicontohkan untuk asam ada asam HNO3 atau asam nitrat, kemudian ada asam bromida, ada asam klorida, dan ada asam sulfat. Sedangkan untuk basanya di sini ada basa NaOH, KOH, LiOH, kemudian ada basa BaOH 2 kali. Sedangkan untuk garam di sini kita contohkan ada garam NaCl atau garam dapur, kemudian garam KNO3, kemudian garam K2SO4, kemudian ada garam CaNO3 2 kali. Kita masuk pada larutan elektrolit lemah. Berikut animasinya untuk larutan elektrolit lemah. Di sini terdapat gelembung gas, namun tidak sebanyak pada elektrolit kuat. Kemudian di sini biasanya akan ditandai dengan nyala lampu yang kadang redup atau bahkan lampunya tidak menyala sama sekali. Sekarang kita lihat untuk penjelasannya. Larutan elektrolit lemah. Jika muncul gelembung gas sedikit dan nyala lampunya redup atau kadang mati, berarti daya hantar listrik tersebut lemah, sehingga disebut juga sebagai larutan elektrolit lemah. Kemudian, mengapa demikian? Pada larutan elektrolit lemah, sebagian molekulnya terurai menjadi ion atau terionisasi tidak sempurna yang ditandai dengan dua arah anak panah pada persamaan reaksinya.
Karena sedikit ion-ion yang menghantarkan arus listrik, maka daya hantarnya menjadi lemah. Sebagai contohnya, di sini kita ambil CH3COOH atau asam cuka, di mana di sini hanya akan terionisasi sebagian berubah menjadi H positif dan CH3COOH negatif. Saya ulang, CH3COO negatif. Adapun untuk contoh senyawa-senyawa yang termasuk pada elektrolit lemah adalah sebagai berikut. Untuk senyawa asamnya, sebagai contoh ada asam H2CO3, kemudian ada HF, kemudian ada CH3COOH dan ada HCOOH. Sedangkan untuk basanya di sini ada basa amonia, kemudian ada basa aluminium dan ada basa Zn atau ZnOH 3 kali. Sekarang kita akan membahas larutan non-elektrolit. Kita perhatikan di sini ada gambarnya. Pada kedua elektroda tidak terdapat gelembung gas dan lampunya juga tidak menyala. Kita perhatikan penjelasan berikut untuk larutan non-elektrolit. Gelembung gas tidak muncul dan lampu tidak menyala. Berarti larutan tersebut tidak dapat menghantarkan arus listrik sehingga disebut sebagai larutan non-elektrolit. Kemudian pada larutan non-elektrolit molekul-molekulnya tidak terurai menjadi ion-ion atau tidak terionisasi sehingga tidak ada ion-ion yang bermuatan yang dapat menghantarkan arus listrik. Sebagai contohnya di sini adalah larutan gula, larutan urea, alkohol maupun air murni. Berikut ini ada suatu data hasil pengamatan di mana ada garam dapur, asam cuka, dan gula. Sedangkan untuk jenis ikatannya, pada garam dapur adalah merupakan ikatan ionik, kemudian asam cuka adalah mempunyai ikatan kovalen polar, dan gula adalah kovalen non-polar. Kemudian dihasilkan suatu pengamatan, untuk garam dapur, lampu menyala terang dan timbul gelembung gas yang berjumlah banyak. Sedangkan pada pengamatan asam cuka, lampu tidak menyala, timbul gelembung gas tetapi hanya sedikit. Sedangkan untuk pengamatan pada larutan gula, lampunya tidak menyala, tidak timbul gelembung gas, sehingga didapatkan suatu kesimpulan bahwa daya hantar listrik pada garam dapur adalah merupakan larutan elektrolit. Kemudian daya hantar pada asam cuka di sini merupakan elektrolit lemah, dan pada larutan gula termasuk pada larutan non-elektrolit. Nah, demikian tadi teman-teman penjelasan kita tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sampai di sini dulu, sampai jumpa selanjutnya. Wassalamualaikum.